Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rifkani Basir dengan NIM 2205 01502044 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 5 atau E. Fonem adalah bunyi bahasa yang minimal yang membedakan bentuk dan makna kata. Fonem adalah suatu bunyi yang secara fonetis mirip dan memperlihatkan pola distribusi yang khas. Misalkan dalam bahasa Indonesia, bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda. Misalnya dalam kata cagar dan cakar. Fonem-fonem yang berupa bunyi yang didapatkan dari hasil segmentasi terhadap arus ujaran disebut fonem segmental. Sebaliknya, fonem yang berupa unsur suprasegmental disebut fonem suprasegmental atau fonem non-segmental. Fonem dalam bahasa mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Contoh fonem T, jika berada di awal kata atau suku kata dilafalkan secara lepas. Pada kata topi, fonem T dilafalkan lepas, namun jika berada di akhir kata, fonem T tidak diucapkan lepas. Bibir kita masih tetap rapat tertutup saat mengucapkan bunyi, misalnya pada kata buat. Bunyi bahasa yang disebut fonem dibentuk dengan cara diartikulasikan berdasarkan sifatnya. Artikulator terbagi dua, yakni yang pertama artikulator aktif. Artikulator aktif merupakan organ wicara yang dapat bergerak aktif, misalnya lidah. Yang kedua artikulator pasif. Artikulator pasif merupakan organ wicara yang tidak bergerak, misalnya gusi. Identifikasi fonem. Objek penelitian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau posisi suatu fonem dalam suatu satuan yang lebih besar, yaitu tutur, morfem, atau kata. Sebuah fonem berdistribusi awal apabila letaknya terdapat pada awal satuan itu dan disebut berdistribusi medial. Apabila fonem itu terletak di tengah satuan itu serta berdistribusi final bila fonem itu terletak pada akhir satuan itu. Realisasi fonem. Realisasi fonem adalah pengungkapan yang sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Realisasi fonem erat kaitannya dengan variasi fonem. Variasi fonem adalah salah satu wujud pengungkapan dari realisasi fonem. Cara pembentukan vokal. Vokal merupakan jenis bunyi ujar di mana arus udara setelah keluar dari glotis tidak mendapat hambatan dari alat ucap kualitas. Vokal umumnya ditentukan oleh 3 hal, yakni yang pertama, bulat hamparnya bentuk bibir, yang kedua atas bawah lidah, dan yang ketiga maju mundurnya lidah. Klasifikasi vokal. Bunyi vokal biasanya diklasifikasikan dan diberi nama berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut. Posisi lidah bisa bersifat vertikal, bisa bersifat horizontal. Berdasarkan bentuk mulut, dibedakan adanya vokal bundar dan vokal tak bundar. Vertikal. Vokal tinggi misalnya bunyi 1 dan U. Vokal tengah misalnya bunyi E dan A. Vokal rendah misalnya bunyi A. Horizontal. Vokal depan misalnya bunyi 1. Vokal pusat misalnya bunyi A. Vokal belakang misalnya bunyi U dan O. Vokal 1 diucapkan dengan meninggikan lidah depan setinggi mungkin tanpa menyebabkan terjadinya konsonan geseran vokal A. Vokal A diucapkan dengan merendahkan lidah depan ujung lidah serendah mungkin. Vokal A diucapkan dengan merendahkan pangkal lidah sebawah mungkin.
Vokal U diucapkan dengan menaikkan pangkal lidah setinggi mungkin. Vokal E dan E diucapkan dengan lidah depan terletak di antara I dan A. Vokal O dan E diucapkan dengan posisi pangkal lidah di antara U dan A. Vokal kardinal. Vokal kardinal dilambangkan dengan Y, E, A, 2, dan 0. Adapun vokal dalam bahasa Indonesia berjumlah 6 buah yakni al, I, U, C, O, dan al. Pembentukan vokal ini berdasarkan pada posisi bibir, tinggi rendahnya lidah, dan maju mundurnya lidah. Pembentukan vokal berdasarkan maju mundurnya lidah. Berdasarkan bagian lidah yang bergerak atau maju mundurnya lidah, vokal dapat dibedakan antara vokal depan, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan seperti Y, ALB. Vokal tengah yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah, misalnya ALC. Dan vokal belakang yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang atau pangkal lidah seperti U dan O. Struktur. Struktur adalah keadaan hubungan posisional atau aktif dengan pasif atau titik artikulasi. Karena vokal tidak mengenal artikulasi, struktur untuk vokal ditentukan oleh jarak antara lidah dengan langit-langit. Menurut strukturnya, vokal dibedakan atas 4 jenis, yakni vokal tertutup, vokal semi tertutup, vokal terbuka, dan vokal semi terbuka. Monoftong. Monoftong atau vokal murni atau parvowels adalah bunyi vokal tunggal yang terbentuk dengan kualitas alat bicara atau lidah tidak berubah dari awal hingga akhir artikulasinya dalam sebuah suku kata. Diftong. Diftong ialah penggabungan dua vokal yang berlainan yang diucapkan satu kali hembusan nafas. Dengan demikian terjadi proses peluncuran. Bahasa Indonesia mempunyai 3 jenis diftong naik, yaitu yang pertama diftong naik menutup maju tal. Misalnya pada kata pakai, lala, pandai, nilai, tupai, sampal. Yang kedua diftong naik menutup maju atau oil. Misalnya pada kata ambol, sepol, diftong naik menutup aul. Yang ketiga misalnya pada kata saudara, saudagar, lampau, surau, pulau, kacau. Jenis-jenis fonem. Yang pertama, fonem vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan. Contoh pemakaian vokal dalam bahasa Indonesia dapat dilihat pada contoh berikut. Yang pertama, vokal I kecil, yaitu ikan, indah, api, dan padi. Yang kedua, vokal I besar, yaitu kering, piring, dan dering. Yang ketiga, vokal E kecil, yaitu ekor, sate, dan tempe. Yang keempat, vokal E besar, yaitu bebek dan nenek. Yang kelima, vokal A kecil, yaitu apa, papa, dan mama. Yang keenam, vokal A besar, yaitu emas, bandeng, dan tante. Yang ketujuh, vokal U kecil, yaitu unggas, ungu, dan pintu. Yang kedelapan, vokal U besar, yaitu sarung, burung, dan karung. Yang kesembilan, vokal O kecil, yaitu obat, soto, dan toko. Yang kesepuluh, vokal O besar, yaitu ongkos, tokoh, dan balon. Yang kedua, fonem diftong. Fonem diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya. Dalam sistem tulisan, diftong biasa dilambangkan oleh 2 huruf vokal. Contoh fonem diftong yaitu pertama, I, itu balai, pantai. Yang kedua, au, itu kerbau, harimau. Yang ketiga, oi, itu sekoi dan amboy. Fonem konsonan. Fonem konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Alat ucap yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa tersebut sebagai artikulator aktif. Misalnya, bibir bawah, gigi bawah, dan lidah. Pemberian nama terhadap konsonan didasarkan pada artikulator yang bekerja. Misalnya, yang pertama labio, yaitu bibir bawah. Yang kedua apiko, ujung lidah. Yang ketiga lamino, daun lidah. Yang keempat darso, belakang lidah. Yang kelima radiko, akar lidah. Diikuti dengan daerah artikulasinya. Yang pertama labial, itu bibir atas. Yang kedua dental, gigi atas. Yang ketiga alveolar, gusi. Yang keempat palatal, langit-langit keras.
Yang kelima velar, langit-langit lunak. Yang keenam uvular, anak tekak. Jadi kesimpulan istilah fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan fonem dalam bahasa, mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya. Makna dalam kata atau suku kata dalam hal kajian fonetik. Perlu adanya fonemisasi yang ditujukan untuk menemukan bunyi-bunyi yang berfungsi dalam rangka pembedaan makna tersebut.